Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ananda Jamaruddin dengan NIM 2306 03502010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah teori yang mengkaji bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial. Komunikasi simbolik memainkan peran penting dalam hubungan antar manusia. Apa sih itu interaksi simbolik? Yang pertama, ada teori yang menganggap bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial dan berfokus pada penggunaan simbol-simbol seperti bahasa dalam komunikasi. Yang kedua, ada teori yang mengkaji bagaimana individu berinteraksi dan menciptakan makna melalui simbol, kata, tanda, dan objek, dan bagaimana realitas dibangun secara kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep utama teori. Konsep utama dalam teori interaksi simbolik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbol, objek atau kata yang memiliki makna tertentu dalam interaksi sosial. Yang kedua ada makna, interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap simbol-simbol tersebut. Yang ketiga ada interaksi, yaitu proses komunikasi dan pertukaran makna antara individu. Prinsip utama teori simbolik terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada manusia bertindak berdasarkan makna. Tindakan manusia ini dipengaruhi oleh makna yang mereka berikan pada objek dan simbol. Dan yang kedua ada makna, dibentuk dalam interaksi sosial. Makna tidak diberikan begitu saja, tetapi dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga itu ada makna, itu dapat berubah. Makna bisa berubah seiring dengan perubahan dalam interaksi sosial. Proses interaksi. Bagaimana interaksi simbolik terjadi? Yang pertama, ada individu menanggapi stimulus. Orang merespon lingkungan dan orang lain berdasarkan makna simbolis yang mereka atribusikan pada stimulus tersebut. Dan yang kedua ada interpretasi simbol. Individu menginterpretasikan simbol dan tanda melalui perspektif mereka. Dan yang ketiga ada pertukaran makna. Melalui dialog dan interaksi, individu mengembangkan pemahaman bersama mengenai makna simbol. Peran bahasa dalam interaksi. Peran bahasa dalam teori interaksi simbolik. Yang pertama ada bahasa adalah simbol utama dalam interaksi manusia. Yang kedua, ada bahasa digunakan untuk membentuk dan mengkomunikasikan makna dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada individu memahami dunia sosial melalui bahasa yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Pengaruh George Herbert Mead. George Herbert Mead dan kontribusinya. Mead berpendapat bahwa identitas diri atau self terbentuk melalui interaksi sosial. 2 konsep utama. Pada bagian pertama, yaitu bagian spontan, kreatif, dan individual dari diri seseorang. Yang kedua, ada bagian dari diri yang dibentuk melalui perspektif orang lain dan norma sosial. Herbert Blumer dan konstruksi sosial. Herbert Blumer dan prinsip-prinsip utama. Blumer mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan mengidentifikasi 3 prinsip dasar.
Yang pertama, ada manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang diberikan padanya. Yang kedua, ada makna dibentuk dalam interaksi sosial. Yang ketiga, ada makna tersebut dimodifikasi dan diperbaharui melalui proses interpretasi. Pada bagian ini, saya akan membacakan kesimpulan mengenai teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik memberikan wawasan penting tentang bagaimana individu membentuk makna dan identitas melalui interaksi sosial. Dan yang kedua, yaitu teori ini menekankan bahwa makna tidak tetap, tetapi dapat berubah seiring berjalannya waktu melalui interaksi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai teori interaksi simbolik. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.